Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salam, kelas A21, mata kuliah ilmu tafsir atau tafsir. Selanjutnya saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah ilmu tafsir atau tafsir. Jawaban soal pertama yaitu perbedaan antara ilmu tafsir dan tafsir. Ilmu tafsir adalah seperangkat kaidah, alat, dan metodologi untuk memahami Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan lain sebagainya. Sedangkan tafsir adalah penjelasan atau uraian mengenai makna ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Alasan penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama mufassir adalah karena Al-Quran adalah kalam ilahi yang sangat dalam. Tanpa metodologi yang benar, seseorang beresiko menafsirkan berdasarkan hawa nafsu atau logika yang keliru. Selanjutnya alasannya adalah menjaga otentisitas, yaitu menghindari penyimpangan makna yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan konteks sejarah. Selanjutnya standarisasi ijtihad, yaitu memberikan batasan agar penafsiran tetap berada dalam koridor syariat. Adapun pandangan ulama tentang ilmu tafsir, yaitu yang pertama Imam Zarkashi. Beliau mendefinisikan ilmu tafsir sebagai ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Adapun yang kedua yaitu Imam Suyuti. Dalam kitab Al-Itqan beliau menegaskan bahwa siapapun yang menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai perangkat ilmunya seperti nahwu, shorof, dan ilmu ma'ani dan yang lainnya, maka ia telah melakukan kesalahan besar meskipun tafsirannya secara kebetulan benar. Kemudian jawaban soal nomor 2, yakni perbedaan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Yang pertama, perbedaan dari segi sumber. Adapun tafsir bil ma'sur itu bersumber pada dalil-dalil nakli atau riwayat, yaitu penjelasan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan sahabat, atau penjelasan tabi'in. Sedangkan tafsir bir-ra'yi itu bersumber pada kekuatan ijtihad dan rasio atau akal mufassir dengan tetap berpegang pada kaidah bahasa Arab, syariat, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Adapun perbedaan dari segi metode, tafsir bil ma'sur itu menggunakan metode transmisi riwayat. Mufassir mengumpulkan riwayat-riwayat yang relevan dengan ayat tersebut tanpa mencampurnya dengan opini pribadi yang dominan. Sedangkan tafsir bil ra'yi itu menggunakan metode analisis kritis. Mufassir melakukan penggalian makna secara mendalam menggunakan logika, pendekatan linguistik, atau ilmu pengetahuan umum untuk menjelaskan maksud ayat. Adapun contoh penafsiran bil ma'sur antara lain penafsiran kata zalim dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud zalim di sana adalah syirik, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya di dalam Quran surat Luqman ayat 13.
Sedangkan contoh penafsiran bir-ra'yi itu diantaranya adalah penafsiran kata tayron ababil yang artinya burung yang berbondong-bondong dalam Quran surat Al-Fil. Sebagian mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh menafsirkan secara rasional bahwa itu adalah kuman atau bakteri penyakit pes atau cacar yang dibawa oleh serangga. Selanjutnya jawaban soal nomor 3, yakni analisis fungsi asbabun nuzul. Asbabun nuzul berfungsi sebagai konteks historis yang membatasi spekulasi makna. Fungsi utamanya antara lain memahami hikmah tasyri', yaitu mengetahui alasan dibalik penetapan suatu hukum, misalnya proses pengharaman khamr secara bertahap. Lalu mengkhususkan hukum, yaitu menjelaskan apakah suatu ayat berlaku umum atau hanya untuk kasus tertentu, meskipun kaidah usul fikih menyebutkan ibrah diambil dari keumuman lafal, bukan kekhususan sabab. Selanjutnya menghilangkan kesamaran, yaitu menghindari salah tafsir pada ayat yang salah tekstual, tampak kontradiktif atau sulit dipahami tanpa konteks kejadiannya. Selanjutnya, apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Jawabannya secara ilmiah, jawabannya adalah tidak. Ulama membagi ayat Al-Quran menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu ibtidai atau tanpa sebab khusus, yaitu ayat-ayat yang turun sejak awal sebagai petunjuk, kabar gembira atau peringatan tanpa dipicu oleh peristiwa tertentu. Mayoritas ayat Al-Quran seperti kisah Nabi terdahulu dan deskripsi hari kiamat masuk kategori ini. Adapun yang kedua, sababi atau dengan sebab khusus, yaitu ayat yang turun merespon suatu peristiwa, pertanyaan sahabat atau sanggahan kaum kafir. Selanjutnya argumentasi ilmiah dan rujukan para ulama. Para ulama ahli ulumul Quran sepakat bahwa pencarian asbabun nuzul harus bersumber dari riwayat yang sahih, bukan logika semata. Di antaranya pandangan Imam Al-Wahidi. Beliau menegaskan dalam kitab Asbabun Nuzul bahwa tidak halal seseorang berucap tentang sebab turunnya ayat kecuali berdasarkan riwayat dan mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat tersebut atau sahabat. Kemudian pandangan dari Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, beliau menjelaskan bahwa banyak ayat yang turun secara mula atau permulaan tanpa didahului sebab khusus. Beliau memisahkan dengan tegas mana yang memiliki riwayat sebab dan mana yang murni sebagai bimbingan akidah dan akhlak. Adapun argumentasinya adalah jika setiap ayat harus memiliki sebab lahiriah atau peristiwa, maka Al-Quran akan kehilangan sifat universalitasnya dan hanya menjadi catatan harian sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi asbab nuzul adalah kunci penting untuk memahami ayat-ayat hukum dan peristiwa, namun ia bukanlah syarat mutlak bagi setiap ayat dalam Al-Quran. Selanjutnya jawaban soal nomor 4 tentang penjelasan konsep Makkiyah dan Madaniyah. Mayoritas ulama seperti Imam Suyuti
menggunakan kriteria waktu atau zaman sebagai standar utama. Adapun Makkiyah yaitu ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, meskipun turunnya bukan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, meskipun turunnya di kota Mekah. Contoh saat peristiwa Fathu Makkah. Adapun urgensi dalam perkembangan pesan, yaitu memahami perbedaan ini sangat penting untuk menangkap graduasi atau pentahapan syariat. Yaitu yang pertama, fase Makkiyah atau internalisasi, yaitu berfokus pada pembentukan fondasi akidah atau tauhid, akhlak, dan kabar gembira atau ancaman. Bahasanya cenderung singkat, puitis, dan tegas. Selanjutnya fase Madaniyah atau institusionalisasi, yaitu berfokus pada pengaturan hukum sosial, perdata, pidana, politik, dan hubungan antar umat beragama. Bahasanya cenderung panjang dan mendetail. Selanjutnya yaitu contoh dan implikasinya. Yang pertama, contoh ayat Makkiyah. Itu contohnya adalah antara lain Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Implikasi penafsirannya yaitu tentang implikasi sosial, yakni menekankan toleransi dan eksistensi pada masa umat Islam masih menjadi minoritas yang tertindas. Selanjutnya contoh dari ayat Madaniyah diantaranya yaitu ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang membahas tentang kewajiban puasa atau ayat-ayat waris. Implikasi penafsirannya yaitu implikasi hukum yang menunjukkan bahwa hukum praktis baru diturunkan setelah mentalitas dan akidah umat Islam siap di kota Madinah. Selanjutnya jawaban soal nomor 5, yaitu tentang dampak keilmuan dan sosial dalam penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir di era digital. Yaitu yang pertama, dampak keilmuannya secara akademik, penafsiran tanpa kaidah atau seperti mengabaikan lughah, nahwu atau asbabun nuzul mengakibatkan yaitu reduksionisme makna, yaitu ayat dipahami hanya secara tekstual literal melalui terjemahan tanpa menangkap kedalaman semantik dan konteks hukumnya. Selanjutnya anarkisme metodologis, yaitu munculnya penafsiran yang saling tumpang tindih karena setiap orang merasa berhak menafsirkan berdasarkan logika pribadi. Ya, nomor 2, dampak sosial, polarisasi dan radikalisme. Di era digital, informasi yang tidak valid tersebar secara instan atau viral, memicu yang pertama justifikasi kebencian, yaitu ayat-ayat perang atau ayat as-saif sering dipotong konteksnya atau mengabaikan siyaqul ayat untuk melegitimasi aksi kekerasan atau intoleransi.
Yang kedua, kebingungan publik, yaitu masyarakat awam sulit membedakan antara opini subjektif pemberi konten atau influencer dengan kebenaran ilmiah mufassir. Adapun contoh kasusnya yaitu seperti kasus ayat pemimpin Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Di era digital, perdebatan makna aulia sering ditarik ke ranah politik praktis tanpa mempertimbangkan analisis linguistik mendalam atau asbabun nuzul. Tanpa kaidah ilmu tafsir, ayat ini digunakan sebagai alat polarisasi sosial yang tajam. Yang kedua, literalisme hijrah, yaitu penggunaan istilah hijrah yang hanya dimaknai secara simbolis lahiriah berdasarkan 1-2 potongan ayat. Seringkali mengabaikan konsep komprehensif tentang tazkiyatun nafs yang ada dalam literatur tafsir klasik. Demikianlah jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah ilmu tafsir atau tafsir, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.